hari sudah sore, kita harus tetap semangat semuanya ya. Oke, maka di dalam kelas ini kita punya jargon sebelum kita mulai pelajaran ya. Karena di dalam prinsipnya matematika, orangnya semuanya itu masuk harus dalam keadaan sehat ya. Sehat, cerdas, dan harus ceria. Kenapa harus ceria? Karena kalau pembelajaran kita dalam keadaan ceria, ya itu pelajarannya itu akan mudah diserap. Seperti itu ya. Oke. Boleh semuanya mengikuti? Boleh. Boleh Bu. Kalau dulu sih bilang matematika, maka kalian harus menjawabnya dengan sehat, cerdas, ceria. Kayaknya gini Mas Zainal, Mas Zainal, gini. Harus ceria ya. Itu kita ya. Kalau kita membiasakan sesuatu dengan pikiran yang positif, otomatis nanti di dalam diri kita juga tertanam positif. Kalau di awal kita, Bu, saya kesulitan dalam mempelajari matematika, ya selamanya kalian tidak akan pernah bisa mempelajari matematika. Oke. Ayo Bu. Gimana ya? Oh, sampel ya. Gampang nanti. Kalau kalian bisa menjawab, nanti saya bagi-bagikan sampelnya ya. Oke. Anak-anak. Ayo Bu. Saya sudah mungkin. Begini anak-anak, kalau kita coba keluar ya, barangkali nanti kalau kita hanya mempelajari angka-angka saja ya. Jawabnya mana Bu? Gimana? Jawabnya mana? Kita ya. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak, begini. Tadi saya ketika jalan ke kelas kalian, kok saya melihat-lihat keadaan sekitar sini, ya. Kok ada tinggi-tinggi gedung kayak di Pemkab belakang sekolah kita. Itu kan gedungnya terlihat ya. Terus saya jalan, kok saya membayangkan kira-kira kita bisa nggak ya kalau kita melihat gedung Pemkab dan saya hanya melihat tapi saya bisa menentukan tingginya gedung Pemkab. Kira-kira kalian bisa nggak? Gimana? Iya, gimana Mbak? Bisa Bu Lucy, dengan saya perkirakan gedung itu ketinggiannya berapa. Nah di atas gedung itu gedung yang rendah itu satu tingkat itu berapa, tingkat kedua berapa, nah yang tingkat tinggi itu berapa. Nah itu prediksi aja. Sehingga ukuran saya mungkin nggak sesuai Bu Lucy. Oke, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin membayangkan gimana caranya kalian bisa mengukur tinggi gedungnya. Ada yang tahu? Tanya kontraktor. Tanya kontraktornya. Itu bukan jawaban. Gimana Mbak? Mengukur ketinggian pohon itu pakai jari. Terus makanya ketipan satu. Oh, ini satu jari. Dibandingkan sama hidungnya, oh dua jari, berarti tingginya itu dua jari dibanding satu jari. Masya Allah, ternyata luar biasa ya jawabannya dari anak-anak semuanya. Begini anak-anak, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ya. Gimana? Kenapa masih tertawa? Begini. Jadi karena Bu Lucy menangkap tadi ada yang menjawab
dengan mengira-ngira ya, betul ya? Karena kita posisinya berada di SMA 1 dan ternyata gedung yang kita lihat kan jaraknya sangat jauh ya? Benar atau tidak? Nah, karena itu kita akan mengira-ngira dan bagaimana nanti pembelajaran kita kali ini kita hubungkan antara materi matematika ya itu untuk menentukan apa tadi? Kok saya jadi lupa ya? Iya. Jadi pada pembelajaran kita kali ini yaitu tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Nah, aplikasinya apa itu? Karena aplikasinya yang termasuk yang saya sebutkan tadi ya, karena posisi kita ada di mana, tapi kita ingin memperkirakan tinggi gedung yang sekiranya tidak akan kita hitung secara langsung, tidak akan kita ukur, mohon maaf ya, secara langsung. Nah, maka pada pembelajaran kali ini Bu Lucy ingin mencoba mengajak kalian ya untuk mencari tinggi menara untuk bukan mencari tingginya dulu ya. Bu Lucy ingin mengajak kalian untuk mencari menara tower seluler yang ada di lingkungan rumah kalian. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah tahu? Di sekitar rumah kalian ada yang dibangun menara seluler nggak? Masuk ke standar kok. Kalau rumah saya ada ya? Tinggal di hutan. Begini anak-anak, saya ingin mengajak kalian untuk mengukur tinggi menara yang ada di sekitar kalian. Sekiranya tidak ada di lingkungan kalian, itu boleh kalian keluar kelas. iya, itu nanti tapi nanti bukan keluar kelas jadi saja pelajaran ya. Ini nanti tugasnya bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok. Maka yang pertama dilakukan, kita nanti akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang. Oke, kemudian yang kedua, anak-anak nanti silahkan memilih atau mencari ya tower yang ada di lingkungan rumah kalian. Andaikan kalau tidak ada ya silahkan cari di sebelah rumah, sebelah desa boleh ya, asalkan tidak keluar kota, masih dalam lingkup di Bojonegoro. Silahkan dipilih towernya, misal ada 3 tower ya, nanti silahkan dipilih, kemudian silahkan diukur ya. Dalam hal ini anak-anak, kalian tidak boleh mengukurnya secara langsung. Karena kenapa? Bisa tidak kalian mengukur tower secara langsung? Gimana caranya? Bahaya ini. Nanti saya yang di penjara. Ya. Kalau kesetrum gimana? Nah, gunakan anak-anak, coba dipikirkan kira-kira bagaimana kita bisa mengukur ketinggian tower tanpa harus memanjat. Ayo, silakan. Gimana caranya? Ada ide? Gimana? Pakai bayangan?